Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fikri di channel Belajar Teliti. Pada hari ini saya akan berbagi informasi tentang tutorial melakukan uji korelasi dengan menggunakan software SPSS. Baik, sebelum saya mendokumentasikan bagaimana cara melakukan pengujian korelasi dengan menggunakan SPSS, saya akan sedikit berbagi informasi tentang uji korelasi itu sendiri. Nah, uji korelasi itu sendiri biasanya digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian kuantitatif yang desain penelitiannya korelasional. Nah, adapun beberapa fungsi dari pengujian korelasi adalah yang pertama, uji korelasi digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan di antara paling sedikit dua variabel. Kemudian, setelah mengetahui hubungan, maka uji korelasi juga berfungsi untuk mengetahui kekuatan hubungan. Dan yang terakhir, fungsi dari uji korelasi adalah untuk mengetahui arah hubungan. Sebenarnya terdapat beberapa jenis pengujian korelasi, tergantung analisis statistik apa yang kita gunakan, apakah kita menggunakan jenis statistik parametrik ataupun menggunakan jenis statistik non-parametrik. Untuk statistik parametrik sendiri, biasanya uji korelasi yang digunakan adalah uji korelasi produk momen Pearson. Sementara itu, di pengujian statistik non-parametrik, biasanya digunakan uji korelasi Spearman-Rank. Nah, tadi disampaikan bahwa salah satu fungsi dari uji korelasi adalah untuk mengetahui kekuatan hubungan, atau di dalam beberapa literatur disebut dengan keeratan hubungan. Nah, kekuatan hubungan ini ditunjukkan melalui skor korelasi yang disebut dengan koefisien korelasi. Biasanya simbolnya ditunjukkan dengan huruf R kecil. Nah, eh, skor korelasi ini bergerak dari angka -1 sampai dengan +1. Nah, tanda positif dan tanda negatif adalah menunjukkan arah hubungan. Nah, baik. Saya memiliki dua kasus ya. Kasus yang pertama, saya akan melakukan pengujian korelasi dengan variabel yang saya teliti adalah kualitas pertemanan dan kesepian. Kemudian, hipotesisnya adalah ada hubungan antara kualitas pertemanan dengan kesepian pada mahasiswa tahun pertama perkuliahan. Nah, pada kasus yang pertama ini, asumsi data adalah data telah berdistribusi dengan normal. Maka saya menggunakan jenis statistik parametrik. Nah, untuk uji korelasinya menggunakan uji korelasi produk momen Pearson. Kemudian nanti di kasus yang kedua, saya akan mendemonstrasikan uh, dua variabel. Ya. Saya akan mencoba mencari atau mencoba menganalisis hubungan di antara dua variabel, yaitu empati dan stres kerja. Dan hipotesis yang saya ajukan adalah ada hubungan antara empati dengan stres kerja pada perawat rumah sakit X. Nah, pada kasus ini asumsi data yang saya miliki adalah tidak berdistribusi dengan normal. Maka saya menggunakan jenis statistik non-parametrik untuk pengujian korelasi yang disebut dengan uji korelasi Spearman-Rank. Berikut adalah demonstrasi pengujian analisis korelasi dengan SPSS untuk kedua kasus tersebut. Baik, sebelum saya mendemonstrasikan pengujian uji korelasi dengan SPSS, terlebih dahulu saya akan sampaikan pedoman interpretasi. Jadi terdapat dua cara ya interpretasi yang bisa kita gunakan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi atau hubungan di antara kedua variabel. Cara yang pertama adalah dengan membandingkan R hitung. Nah, R hitung ini adalah seperti yang saya jelaskan sebelumnya, nilai koefisien korelasi atau skor R yang tadi bergerak di antara -1 sampai dengan +1. Nah, pedoman interpretasinya adalah jika nilai R hitung lebih dari R tabel, maka hipotesis alternatif kita diterima. Berarti ada hubungan di antara variabel. Tetapi jika R hitung kurang dari R tabel, maka hipotesis alternatif itu ditolak, yang berarti tidak ada hubungan di antara variabel. Adapun R itu nanti akan muncul di output hasil pengujian di SPSS, sementara R tabel dapat dilihat di buku statistik ataupun dapat di-download di Google ya.
Nah, silakan teman-teman download di Google, klik tulis aja nanti dengan kata kunci seperti Airtable gitu ya, atau Airtable dan lain sebagainya. Kemudian cara yang kedua untuk mengetahui apakah hipotesis kita diterima atau ditolak ada dengan melihat nilai signifikansi. Ya. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka hipotesis alternatif kita eh, diterima. Sebaliknya, yang berarti yang menyatakan ada hubungan. Nah, sebaliknya jika nilai signifikan kita lebih dari 0,05, maka hipotesis alternatif kita ditolak. Yang berarti tidak ada hubungan di antara kedua variabel. Nah, berikut saya akan demonstrasikan ya pengujian dengan menggunakan software SPSS. Nah, berikut adalah tampilan SPSS-nya ya. Di sini sudah ada dua data dari kedua variabel untuk kasus yang pertama, yaitu variabel kualitas pertemanan dan kesepian. Sebagai informasi, data ini adalah data dummy ya. Ya, data yang hanya diperuntukkan untuk latihan. Nanti teman-teman bisa mendownload data ini ya di kolom deskripsi untuk mencoba latihan di rumah masing-masing gitu ya. Ya, ini ada dua variabel, kualitas pertemanan dan kesepian. Hipotesis yang saya ajukan ya di kasus yang pertama, ada hubungan antara kualitas pertemanan dan kesepian pada mahasiswa tahun pertama. Karena asumsi di kasus pertama adalah data kita berdistribusi normal, maka uji korelasi yang kita gunakan adalah menggunakan korelasi produk Bowman Pearson. Nah, untuk caranya adalah langsung saja kita klik Analyze, kemudian Correlate, kita klik Bivariate. Maka dia akan muncul uh, kotak ini ya, box Bivariate Correlation. Dan langsung saja, sebelumnya dua variabel ini ada di kotak yang sebelah kiri. Nah, kita pindahkan ke kotak sebelah kanan yang uh, bertuliskan kotak variabel. Kemudian kita centang Pearson, kemudian kita centang two-tile, dan kita centang significant correlation. Langsung kita oke. Okay. Baik, kita akan tunggu ya output uji korelasinya, hasil pengujian korelasi. Ya, sudah muncul ya outputnya. Ya, hanya ada satu tabel ini. Dari tabel ini kita bisa melihat nilai signifikansi ya di bagian sig to tail ya. Di sini nilai signifikansi adalah 0,000. Kemudian di sini juga kita bisa melihat koefisien korelasi ya atau kekuatan korelasi di bagian Pearson correlation, di mana kekuatan korelasinya adalah 0,414. Kemudian ada tanda bintang di sini ya. Nah, seperti yang disampaikan sebelumnya, ada dua cara ya untuk menginterpretasikan hasil ini. Kita bisa melihat nilai koefisien korelasi yang juga disebut dengan R hitung. R hitungnya adalah 0,414. Kemudian kita bisa melihat nilai signifikansi di mana nilai signifikansinya adalah kurang dari 0,05. Nah, berdasarkan nilai signifikansi yang kita dapatkan adalah 0,000, maka sesuai dengan pedoman jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan hipotesis alternatif kita diterima. Yang berarti dapat disimpulkan ada hubungan antara kualitas pertemanan dengan kesepian pada mahasiswa tahun pertama perkuliahan. Adapun cara yang kedua, teman-teman bisa melihat R hitungnya. Silakan teman-teman bandingkan R hitung 0,414 ini dengan R tabel seperti yang saya sarankan sebelumnya yang kita download dari Google. Ya, ini adalah pengujian kasus yang pertama ya. Pengujian untuk kasus yang asumsi datanya adalah berdistribusi dengan normal. Saya akan mendemonstrasikan kasus yang kedua, pengujian distribusi normal, mohon maaf, pengujian uji korelasi dengan menggunakan data yang tidak berdistribusi normal. Ya baik, ini adalah data ya untuk kasus yang kedua di mana variabelnya adalah empati dan stres kerja. Hipotesis yang saya ajukan adalah terdapat hubungan antara empati
dan stres kerja pada perawat di rumah sakit X. Nah, asumsi di kasus kedua ini adalah data kita tidak berdistribusi dengan normal, maka kita menggunakan statistik non-parametrik. Uji korelasinya menggunakan uji korelasi Spearman-Rank. Adapun caranya adalah sama seperti tadi, kita klik analyze, kemudian correlates, kita klik variat, kita masukkan kedua variabel ini ke dalam kolom variables. Nah, kemudian di bagian sini, di bagian sini yang kita centang adalah Spearman. Nah, kemudian untuk yang Pearson kita uncheck this saja. Ini yang detail, kemudian centang teks ini. Lalu kita klik OK. Ya, sudah muncul ya hasil pengujiannya. Langsung saja kita lihat di bagian non-parametric correlation ya. Di sini Spearman. Nah, cara yang pertama adalah kita lihat nilai signifikan. Nilai signifikannya kurang dari 0,05 ya. Di sini nilai signifikansinya adalah 0,005 ya. Dengan menggunakan ini ya, untuk kasus yang kedua, ternyata hasil pengujian korelasi juga menyatakan terdapat hubungan karena nilai signifikansi kurang dari 0,05. Kemudian cara berikutnya kita juga bisa membandingkan nilai R hitung ya. Nah, di sini nilai R hitung adalah 0,464. Ya, jadi pengujian korelasi untuk kasus yang kedua, hipotesis alternatif kita diterima karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Nah, untuk cara yang kedua, silahkan teman-teman bandingkan nilai R hitung ini 0,464 dengan R tabel. Nah, ya, baik, sekian ya tutorial pengujian korelasi dengan menggunakan SPSS. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa, jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kemudian silahkan klik like jika teman-teman suka dengan video ini. Kemudian silahkan subscribe channel saya untuk video-video riset-riset sederhana berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.